Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 17 yang berjudul Investment. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan NPM 3 digit terakhir 285. Selanjutnya ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 digit terakhir 268. Selanjutnya ada Fabian Hendra Sereno dengan NPM 3 digit terakhir 291, dan yang terakhir ada Tauku Muhammad Farizal Alfarezi dengan NPM 3 digit terakhir 294. Baik, untuk di bab ini kita akan mempelajari tentang debt investment. Apa itu debt investment? Debt investment adalah bentuk investasi keuangan yang dilakukan perusahaan dalam surat utang yang diterbitkan oleh pihak lain, seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, maupun surat berharga jangka pendek lainnya. Berbeda dengan equity investment yang memberikan hak kepemilikan dan potensi dividen. Debt investment pada dasarnya membentuk hubungan kreditur debitur antara investor dan penerbit surat utang. Investor bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerbit berkewajiban membayar bunga secara periodik serta melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Ada beberapa motivasi utama perusahaan dalam melakukan debt investment. Yang pertama, perusahaan menginginkan pendapatan bunga atau interest revenue yang biasanya tetap dan teratur sesuai jadwal kontraktual. Kedua, perusahaan dapat memperoleh capital gain jika surat utang dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehannya. Yang ketiga, meskipun tidak seumumnya equity investment, kadang perusahaan melakukan investasi pada instrumen utang untuk kepentingan strategis, misalnya untuk mempererat hubungan bisnis atau finansial dengan pihak penerbit, sehingga mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Karena sifatnya kontraktual, debt investment memiliki kepastian arus kas yang lebih jelas dibandingkan saham, yakni melalui pembayaran bunga dan pokok pada tanggal-tanggal yang ditentukan. Oke, kemudian ada classification and measurement of financial asset. Dalam praktik akuntansi modern, khususnya berdasarkan standar IFRS 9 atau IFRS 9, klasifikasi dan pengukuran debt investment tidak bisa dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan tujuan bisnis perusahaan serta karakteristik instrumen keuangan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, IFRS 9 memperkenalkan dua kriteria pokok yang menjadi dasar pengklasifikasian dan pengukurannya. Yang pertama ada business model test. Kriteria ini menekankan pada bagaimana perusahaan mengelola aset keuangan yang dimilikinya. Apakah perusahaan berminat menahan instrumen tersebut sampai jatuh tempo hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, ataukah perusahaan mengelolanya dengan tujuan menjual sebagian atau seluruh instrumen sebelum jatuh tempo demi kebutuhan likuiditas atau strategi investasi tertentu. Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting karena menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat. Yang kedua, cash flow karakteristik tes. Tes ini berkaitan dengan isi kontrak instrumen keuangan itu sendiri. IFRS 9 mengharuskan perusahaan menilai apakah arus kas dari instrumen tersebut semata-mata terdiri dari pembayaran pokok dan bunga atau SPPI. Panjangannya solely payments of principal and interest. Jika harus kasnya memenuhi syarat SPPI, maka instrumen tersebut dapat diukur pada amortized cost atau fair value melalui OCI tergantung model bisnis. Namun apabila instrumen mengandung arus kas lain,
yang lebih kompleks, misalnya derivatif embedded, maka instrumen tersebut wajib diukur pada fair value melalui laba rugi. Kemudian dampak klasifikasi terhadap pengukuran. Hasil dari dua kriteria di atas menentukan bagaimana debt investment dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Ada dua pendekatan utama yang berlaku. Yang pertama, amortized cost dan fair value. Yang pertama ada amortized cost. Debt investment dicatat pada amortized cost jika kedua syarat terpenuhi. Model bisnis perusahaan adalah menahan aset hingga jatuh tempo atau held for collection, dan arus kas kontraktual hanya terdiri atas pokok dan bunga. Dalam metode ini, aset dicatat sebesar harga perolehan awal, kemudian disesuaikan secara berkala melalui amortisasi diskonto atau premi menggunakan metode suku bunga efektif. Hasil akhirnya, pada saat jatuh tempo, nilai tercatat instrumen akan sama dengan nilai nominalnya. Penghasilan bunga dicatat di laporan laba rugi secara periodik, sedangkan perubahan nilai pasar tidak mempengaruhi pencatatan sampai instrumen tersebut dijual atau terdapat indikasi penurunan nilai atau impairment. Pendekatan ini memberikan gambaran yang stabil mengenai pendapatan bunga, sehingga cocok bagi investor yang berniat memegang instrumen jangka panjang. Kemudian yang kedua ada fair value atau nilai wajar. Jika salah satu atau kedua kriteria tidak terpenuhi, maka instrumen utang wajib diukur pada fair value. Dalam kategori ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika instrumen dimiliki untuk tujuan trading atau jual beli jangka pendek, maka perubahan nilai wajar diakui langsung di laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Pendekatan ini menekankan transparansi karena mencerminkan nilai terkini dari instrumen yang aktif diperdagangkan. Jika instrumen dimiliki dengan tujuan campuran, yaitu untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, tetapi juga terbuka kemungkinan untuk menjual sebelum jatuh tempo atau hold for collection and selling, maka perubahan nilai wajarnya diakui di Other Comprehensive Income atau OCI. Dengan cara ini, volatilitas laba bersih dapat diminimalkan karena fluktuasi nilai pasar tidak langsung memengaruhi laba rugi, tetapi tetap tercermin dalam ekuitas melalui akun akumulasi OCI. Dengan demikian, klasifikasi dan pengukuran debt investment di bawah IFRS 9 sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan dan sifat arus kas instrumen tersebut. Pendekatan amortized cost menekankan stabilitas pendapatan bunga dan relevan bagi investor jangka panjang. Sedangkan pendekatan fair value memberikan informasi yang lebih terkini bagi investor yang aktif memperdagangkan instrumennya atau yang perlu melaporkan nilai pasar secara transparan. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan keseimbangan antara reliability atau kepastian arus kas dan relevance atau keterkaitan informasi nilai wajar dalam laporan keuangan, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Ini saya akan menjelaskan a closer look at debt investment. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Surat utang meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah,
obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Investasi utang dicirikan oleh pembayaran pokok dan bunga kontraktual pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama ada dipegang untuk dikoleksi, investasi yang dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk memperoleh arus kas kontraktual. Ketentuan kontraktual aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Yang kedua ada dimiliki untuk dikoleksi dan dijual, investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ketentuan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Ya, dan yang terakhir ada perdagangan. Semua investasi utang yang tidak dapat untuk ditagih atau disimpan untuk ditagih dan dijual, investasi ini dibeli dan disimpan, terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dan selisih harga jangka pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan debt investment held for collection. Hanya investasi utang yang dapat diukur dengan biaya diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour berinvestasi pada obligasi Nokia, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlaku obligasi dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini agar menerima arus kas tersebut selama berlaku obligasi, perusahaan tersebut memiliki strategi holding for collection atau HFC, dan akan mengukur investasi tersebut dengan biaya diamortisasi. Contoh investasi utang pada biaya diamortisasi, contohnya ada akuntansi investasi utang dengan biaya amortisasi. Asumsikan Robinson SA membeli obligasi Evermaster AG senilai 100.000 euro dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayar 92.278 euro. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dengan imbal hasil 10% bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi tersebut sebagai gambar berikut. Selanjutnya ada debt investment held for collection and selling. Sebagaimana telah dijelaskan, jika tujuan model bisnis adalah menahan investasi utang untuk memperoleh arus kas kontraktualnya, investasi utang tersebut akan diukur pada biaya diamortisasi. Namun, jika tujuan model bisnis tidak hanya untuk memperoleh arus kas kontraktual, tetapi juga untuk menjual surat utang, maka investasi utang tersebut akan diukur pada nilai wajar. Misalnya, perusahaan seperti Carrefour mungkin ingin menahan untuk memperoleh arus kas, tetapi mungkin juga perlu untuk menjual investasi untuk mengelola kebutuhan likuiditas dan mempertahankan profil imbal hasil. Model bisnis HFCCS ini mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang tersebut. Namun perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain, alih-alih dalam laporan laba rugi. Untuk meminimalkan volatilitas laba bersih, ketika investasi utang dijual, perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan mendaur ulang jumlah yang tercatat akumulasi pendapatan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi. Ada debt investment trading. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi berdasarkan nilai wajar. Dalam situasi ini, investasi tersebut akan dikelola dan dievaluasi berdasarkan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi berdasarkan informasi nilai wajar. Misalnya, beberapa perusahaan sering memegang investasi ulang dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat. Investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Perusahaan melaporkan sekuritas yang diperdagangkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Serupa dengan investasi yang disimpan untuk dikoleksi atau HFCS, perusahaan diwajibkan untuk mengamortisasi setiap diskonto atau premium.
Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih nilai wajar sekuritas dan satu periode ke periode berikutnya. Tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi belum diterima. Singkatnya, IASB menganjurkan untuk menyesuaikan sekuritas yang diperdagangkan dengan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Selain itu, perusahaan juga melaporkan perubahan nilai sebagai sebagian dari laba bersih, bukan pendapatan komprehensif lainnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fair value option. Dalam beberapa situasi, perusahaan memenuhi kriteria untuk mencatat investasi utang dengan biaya perolehan diamortisasi, tetapi perusahaan lebih suka mencatat investasi tersebut pada nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian terkait perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba rugi, alasan paling umum adalah untuk mengatasi ketidaksesuaian pengukuran atau pengakuan. Misalnya, asumsikan Pirelli membeli investasi utang yang rencananya akan dikelola dengan basis holding for collection dan dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi. Pirelli juga mengelola dan mengevakuasi investasi ini bersama dengan liabilitas terkait yang diukur pada nilai wajar. Pirelli memiliki ketidaksesuaian atas aset keuangan terkait ini karena meskipun nilai wajar investasi dapat berubah, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui, sementara keuntungan dan kerugian atas liabilitas dicatat dalam laba rugi. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan tersebut. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, perusahaan tersebut mengukur instrumen ini pada nilai wajar hingga perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Dengan memilih opsi nilai wajar untuk investasi utang, Pirelli mencatat keuntungan dan kerugian dalam pendapatan yang akan mengimbangi keuntungan dan kerugian yang dicatat pada liabilitas, sehingga informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan terkait ini. Selanjutnya yaitu ada equity investment show. Jadi ini ada yang namanya kepemilikan ya, seperti saham biasa, lalu ada saham preferred, lalu ada atau bentuk kepemilikan modal lainnya lah. Nah, terus selanjutnya ada right to occur or release ownership atau hak itu untuk memperoleh atau melepas kepemilikannya melalui perjanjiannya. Jadi melalui perjanjian dan harga tertentu. Nah, misalnya warrant dan rights, ya kan. Lalu yang kedua ada acquisition cost clauses, yaitu harga beli sekuritas. Terus jika ada komisi atau biaya broker itu dicatat sebagai beban atau expense. If there are commission and broker fees, then these costs are recorded as expense, ya kan, secara ke beban. Lalu in general the percentage of ownership of entity. Jadi persentase kepemilikan menentukan perlakuannya akuntansi juga. Jika suatu entitas atau investor ini itu memiliki saham biasa lah, entitas lain investasi, maka cara pencatatan akuntansinya itu ditentukan berdasarkan seberapa besar kepemilikannya. Nah, terus perlakuan ini juga berlaku setelah tanggal perolehannya investasi itu. Oke, selanjutnya itu equity investment non trading goal. Nah, jadi pencatatan akuntansi untuk investasi itu investasi ekuitas non trading, itu sama dengan pencatatan investasi ekuitas trading. Jadi perbedaan utamanya hanya ada pada perlakuannya. Untuk unrealized holding gain or loss itu keuntungan atau rugi yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai wajarnya. Nah, untuk investasi non trading ini keuntungan atau kerugiannya itu yang belum direalisasi tersebut itu tidak masuk ke laporan laba rugi, melainkan dicatat di other comprehensive income. Jadi perubahan nilai wajar pada investasi non trading ini tidak langsung
yaitu tidak langsung mempengaruhi laba bersih, tapi di laporan DOC atau Other Comprehensive Income-nya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya tingkat akuisisi suatu perusahaan atas saham perusahaan lain umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi yang berbeda-beda. Tingkat akuisisi ini tuh diklasifikasikan bergantung pada persentase saham investi dengan hak suara yang dimiliki oleh investor. Jadi persentase atau tingkat persentase ini terdapat 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat di bawah 20% atau saham di bawah 20%, lalu tingkat saham di antara 20% sampai 50%, lalu saham di atas 50%. Apabila suatu investor memiliki kepentingan atau memiliki saham kurang dari 20%, maka diasumsikan bahwasanya investor tersebut itu memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap investasi atau perusahaan yang melakukan investasi. Lalu berdasarkan IFRS, asumsinya adalah bahwasanya saham ini tuh bertujuan untuk diperdagangkan, artinya perusahaan memegang sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Jadi bisa dikatakan ini sebagai perdagangan saham. Tingkat persentase selanjutnya yaitu kepemilikan sebesar 20% sampai 50%. Untuk perusahaan investor yang memiliki kepemilikan di bawah 50%, tidak memiliki kendali hukum yang sangat besar. Namun, suatu perusahaan memiliki saham atau kepemilikan sebesar di antara 20-50% tetap memiliki peran signifikan atas eh, atas keputusan suatu perusahaan dalam hal operasional maupun keuangannya. Lalu untuk perlakuan akuntansinya, seseorang yang memiliki saham di antara 20-50% disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Dan selanjutnya yaitu persentase atau tingkat persentase ketika sebesar di atas 50%. Ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, perusahaan tersebut memiliki kepentingan pengendali. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya perusahaan investor ini merupakan perusahaan induk dan perusahaan investi merupakan perusahaan anak. Dalam hal ini, jika suatu perusahaan memiliki saham lebih dari 50%, investor harus mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas. Lalu perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa pada anak perusahaan sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan induk perusahaan yang terpisah.